Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jago dari Mongol, bagian 5. Gusti Prabu. Patih Raksa Junta terperanjat begitu melihat Prabu Dutanitiasa tiba-tiba berada di depannya. Di samping Prabu Dutanitiasa berdiri seorang pemuda berwajah tampan berbaju rompi putih. Gagang pedang berbentuk kepala burung menyembul dari balik punggungnya. Patih Raksa Junta langsung menjatuhkan diri berlutut. Dua orang wanita yang diselamatkan dari istana Jiwanala turut berlutut memberi sembah. "Bangunlah kalian," kata Prabu Dutanitiasa berwibawa. "Ampun, Gusti," ucap Patih Raksa Junta. Patih Raksa Junta bangkit berdiri diikuti dua orang wanita di belakangnya. Prabu Dutanitiasa menoleh pada pemuda di sampingnya. Ditepuknya pundak pemuda itu disertai senyuman. "Kisanak, ku ucapkan banyak terima kasih. Kau telah menyelamatkanku," ucap Prabu Dutanitiasa. "Ah, ini semua berkat Paman Patih, Gusti," sahut pemuda itu merendah. Prabu Dutanitiasa memandang Patih Raksa Junta. "Ampun, Gusti. Pemuda ini bernama Rangga, seorang pendekar kelana yang juga menyelamatkan nyawa hamba. Dia bergelar Pendekar Raja Wali Sakti," ujar Patih Raksa Junta seraya memberi hormat. "Ah, tidak kusangka. Pendekar besar dan dikdaya ternyata masih begitu muda," ungkap Prabu Dutanitiasa. "Gusti, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Rasanya masih kurang aman dan terlalu dekat dengan istana." Rangga membelokkan arah pembicaraan. Baru saja Rangga berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut, disusul munculnya beberapa orang prajurit Mongol. "Cepat tinggalkan tempat ini," seru Rangga seraya melompat. "Mari, Gusti," ajak Patih Raksa Junta. "Tunggu sebentar, kita tidak bisa meninggalkan dia sendirian." "Gusti, Rangga pasti bisa menghadapi mereka sendirian. Mari tinggalkan tempat ini," bujuk Patih Raksa Junta. Sebentar Prabu Dutanitiasa berpikir, kemudian melangkah meninggalkan tempat ini. Sementara orang-orang Mongol yang muncul sudah dihadang Pendekar Raja Wali Sakti. Pendekar muda itu memancing perhatian orang-orang asing itu agar tertumpah padanya. Tapi sempat juga diperhatikan Prabu Dutanitiasa, Patih Raksa Junta, dan dua orang dayang yang telah meninggalkan tempat ini. Rangga tidak bisa lagi menghindari pertempuran. Orang-orang dari daratan Mongol itu langsung menyerang ganas. Mereka bagaikan binatang liar yang menemukan mangsa di tengah padang. 10 orang itu menyerang tanpa memberi kesempatan bernapas sedikit pun pada Rangga. Tapi Pendekar Raja Wali Sakti itu kelihatannya memang sengaja memperlambat pertempuran. Tidak satu pun dilontarkan pukulan balasan. Rangga hanya menggunakan jurus 9 langkah ajaib. Jurus ini memang mengandalkan kecepatan gerak kaki dan kelenturan tubuh untuk menghindari setiap serangan yang datang. Jadi tidak heran jika setiap serangan orang Mongol itu sulit untuk menyentuh tubuhnya sedikit pun. Mereka sudah jauh. Aku harus menyelesaikan pertarungan menjemukan ini, gumam Rangga dalam hati. Seketika itu juga dirubah jurusnya. Rangga mengerahkan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Dengan jurus itu kedua tangannya bagaikan sepasang palu godam yang siap menghancurkan apa saja. Satu persatu orang Mongol itu dibuat ambruk tidak berkutik lagi. Setiap pukulannya mengandung hawa panas yang membuat lawan merasa sesak dan tidak mampu lagi menghindar. "Hiya, hiya, hiya!" Sambil berteriak nyaring, Pendekar Raja Wali Sakti itu berlompatan cepat sambil mengirimkan beberapa pukulan mautnya. Dan orang-orang Mongol itu memang tidak bisa lagi berbuat banyak. Mereka menjerit dan bergelimpangan. Tubuh orang-orang Mongol itu remuk bagaikan tertimpa bongkahan batu cadas yang besar dan tajam. Dalam waktu singkat tidak ada seorang pun yang bergerak lagi. Rangga mendengus berat. Saat itu dia mendengar langkah-langkah kaki menuju ke arahnya. Sebentar ditolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, lalu dilentingkan tubuhnya ke atas. Begitu kakinya menjejak dahan pohon, kembali digenjot tubuhnya ke arah Prabu Dutanitiasa pergi bersama Patih Raksa Junta dan dua orang dayang. Pada saat bayangan tubuh Pendekar Raja Wali Sakti lenyap, dari arah istana Jiwanala muncul 20 orang prajurit Mongol yang dipimpin langsung Panglima Ogodaileng.
Mereka begitu terkejut begitu melihat teman-temannya terbujur tak karuan jadi mayat. Panglima Ogodaileng menghentak-hentakkan kakinya. Gerahamnya bergemeletuk menahan amarah. Dia berbicara keras pada pengawalnya yang bernama Temujin dengan bahasa yang sukar dimengerti. Temujin membungkuk kemudian memberikan isyarat tangannya. Dengan membawa 15 orang prajuritnya, dia bergerak menelusuri hutan itu. Sedangkan Panglima Ogodaileng kembali ke istana bersama sisa prajuritnya. Sementara malam terus merayap semakin tinggi. Udara di sekitarnya pun bertambah dingin menggigilkan. Namun Temujin dan 15 prajuritnya terus bergerak menyusuri hutan mencari orang yang telah membunuh banyak prajuritnya, dan yang telah membebaskan tawanan pentingnya. Sementara itu Prabu Dutanitiasa dan Panglima Raksajunta serta 2 orang Dayang telah jauh meninggalkan perbatasan hutan yang masih termasuk wilayah kerajaan Jiwanala. Mereka terus berjalan cepat tanpa berhenti sejenak pun. Saat itu fajar sudah mulai menyingsing. Cahaya merah jingga menyemburat dari ufuk timur. Mereka baru berhenti setelah tiba di tepi sebuah sungai yang cukup besar dan deras arusnya. "Rangga," desis Patih Raksajunta begitu melihat seorang pemuda berbaju rompi putih duduk di atas batu di tepi sungai. Pemuda yang memang adalah Rangga itu menoleh dan tersenyum menyambut kedatangan rombongan kecil itu. Tidak jauh darinya terdapat seonggok api unggun kecil yang di atasnya terdapat seekor kijang panggang. Bau harum daging kijang panggang itu menggugah selera 4 orang yang baru tiba. "Silakan." "Maaf aku sudah mendahului," kata Rangga mempersilakan. 2 orang Dayang menghampiri kijang panggang itu. Dengan selembar daun waru, salah seorang mengambil sekerat dan memberikannya pada Prabu Dutanitiasa yang sudah duduk di bawah pohon rindang. Dayang itu memberikannya sambil bersikap hormat. Prabu Dutanitiasa menerimanya disertai senyuman di bibir. "Aku kagum padamu Kisanak. Kau bisa lebih cepat sampai ke sini," kata Prabu Dutanitiasa. "Ah, tadi aku memotong jalan," sahut Rangga merendah. "Rangga, bagaimana dengan orang-orang Mongol itu?" tanya Patih Raksajunta. "Masih mengejar, tapi aku yakin mereka tidak akan sampai ke sini dalam waktu singkat." Mereka kemudian menikmati kijang panggang tanpa bicara lagi. Tapi Prabu Dutanitiasa sesekali bertanya juga tentang diri pendekar Raja Wali Sakti. Tentu saja Rangga menjawabnya tidak berterus terang. Ditutupi jati dirinya yang sebenarnya. Bahkan ketika Prabu Dutanitiasa menanyakan pertemuannya dengan Patih Raksajunta, bukan Rangga yang menjawab, tapi Patih itu sendiri yang menjawabnya. Mereka saling mengenal diri masing-masing dalam suasana yang akrab. Meskipun Patih Raksajunta dan kedua Dayang itu selalu bersikap hormat, tapi Prabu Dutanitiasa memperlakukannya seperti sahabat. Dan ini sangat menarik simpati pendekar Raja Wali Sakti. Seorang raja yang tidak angkuh dan bisa menyadari keadaan dirinya. "Oh, ya, apa rencana selanjutnya?" tanya Rangga setelah lama terdiam. "Aku tidak tahu. Hanya yang pasti aku akan menyusun kekuatan untuk merebut kembali istanaku," ujar Prabu Dutanitiasa. "Tentu saja, Gusti. Hamba akan mengumpulkan prajurit yang tercecer secepat mungkin. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita dapat mengusir mereka untuk selamanya," sambut Patih Raksajunta. "Memang harus cepat, sebelum mereka mengirim utusan ke negerinya dan membentuk kekuatan di sini. Tapi, Gusti, kita harus punya tempat yang aman untuk menyusun kekuatan," usul Patih Raksajunta. Bagaimana menurutmu anak muda?" Prabu Dutanitiasa meminta pendapat Rangga yang diam saja. "Sayang sekali aku tidak punya pendapat. Mungkin aku hanya bisa membantu jika diperlukan," sahut Rangga tetap merendah. "Kisanak, namamu begitu masyhur. Aku percaya kau punya kemampuan lebih daripada orang biasa. Terus terang, kami butuh bantuan pikiran dan tenagamu untuk mengusir orang asing itu dari tanah ini," kata Prabu Dutanitiasa. "Ah, Gusti Prabu melebih-lebihkan," Rangga masih merendah. "Tidak. Sering ku dengar nama dan sepak terjangmu dalam menumpas keangkara murkaan. Meskipun bukan berasal dari negeri ini, tapi aku percaya kau bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiranmu," kata Prabu Dutanitiasa penuh wibawa.
Rangga, kami yakin dengan bantuanmu mereka bisa cepat terusir sebelum keadaan lebih parah lagi, sambung Patih Raksajunta mendesak. Rangga terdiam beberapa saat. Sebenarnya dia tidak ingin mencampuri urusan pemerintahan suatu negara. Tapi melihat kebrutalan dan kekejaman orang-orang Mongol itu, jiwa kependekarannya tidak mungkin diam saja. Tugas pentingnya sebagai seorang pendekar beraliran lurus memang harus menumpas segala jenis keangkara-murkaan. Baiklah, ucap Rangga akhirnya. Tapi bantuanku ini jangan diartikan lebih. Bantuanku hanya sekedar mengusir mereka dari negeri ini, tidak lebih. Aku mengerti, Rangga. Dan untuk ini, kuucapkan banyak terima kasih, ucap Prabu Duta Nitiyasa. Matahari semakin tinggi. Sebaiknya, jangan terlalu lama berada di sini, kata Rangga mengingatkan. Gusti, apa tidak sebaiknya kita pergi ke Padepokan Arangwatu? Hamba yakin, Gusti Resi Kamuka bersedia membantu untuk mengirimkan murid-muridnya, usul Patih Raksajunta. Terus terang, semula aku enggan meminta bantuan ayah mertuaku itu. Tapi, ya, mungkin memang harus kulakukan. Aku yakin Dinda Ditawardhani juga sudah menceritakan hal ini pada ayahnya, sahut Prabu Duta Nitiyasa. Jadi, Gusti Permaisuri sudah berada di sana. Ada kegembiraan pada nada suara Patih Raksajunta. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan sudah tiba dengan selamat. Oh, syukurlah kalau begitu. Sebelumnya hamba sangat cemas, Gusti. Paman Patih, sebaiknya kita berangkat segera, ajak Prabu Duta Nitiyasa seraya beranjak berdiri. Baik, Gusti, sahut Patih Raksajunta juga bangkit berdiri. Untuk lebih cepat bagaimana kalau kita menunggang kuda, kata Rangga yang sudah bangkit lebih dahulu. Kuda. Prabu Duta Nitiyasa memandang pendekar muda itu dalam-dalam. Dari mana kita akan mendapatkannya? Tidak terlalu sulit, sahut Rangga. Setelah berkata demikian, Rangga bersiul 3 kali. Dan tidak berapa lama kemudian, dari balik hutan muncul seorang punggawa dan 30 orang prajurit berkuda. Mereka juga membawa kuda-kuda kosong tanpa penunggang. Prabu Duta Nitiyasa dan Patih Raksajunta hanya memandang setengah tidak percaya. Punggawa Parian, desis Prabu Duta Nitiyasa. Gusti Prabu, terimalah salam dan rasa hormat hamba, ucap Punggawa Parian begitu turun dari kudanya seraya berlutut memberi sembah. Bangunlah Punggawa, ujar Prabu Duta Nitiyasa. Punggawa Parian bangkit berdiri setelah menyembah sekali lagi. 30 orang prajurit yang juga telah turun dari kuda dan memberi sembah ikut bangkit berdiri. Prabu Duta Nitiyasa memandangi dengan mata berbinar-binar. Rangga, bagaimana kau bisa kumpulkan mereka? Tanya Prabu Duta Nitiyasa seraya berpaling pada pendekar Raja Wali Sakti. Bukan aku, Gusti Prabu. Mereka memang sudah berada di sini sejak semalam. Maaf, aku memang sengaja meminta mereka untuk sembunyi beberapa saat, sahut Rangga kalem. Punggawa, Prabu Duta Nitiyasa mengalihkan pandangannya kembali pada Punggawa Parian. Hamba, Gusti Prabu. Punggawa Parian memberi hormat. Kalau tidak salah kau ikut bersama Panglima Sembada. Bagaimana kalian semua bisa berpencar? Tanya Prabu Duta Nitiyasa ingin tahu. Ampun, Gusti Prabu, hamba memang bersama-sama Panglima Sembada dan prajurit lainnya. Hamba dan Gusti Panglima sempat membakar perahu orang Mongol itu dan membunuhi awak kapalnya. Tapi malang, Gusti, pada saat kembali ke istana kami diserang mereka. Sungguh kami tidak tahu kalau mereka telah menguasai istana. Panglima Sembada bersama beberapa punggawa dan puluhan prajurit tewas dalam pertempuran. Sedangkan hamba dan 30 prajurit berhasil meloloskan diri dan sampai di sini, jelas Punggawa Parian secara rinci dan singkat. Kalian bertemu prajurit-prajurit lainnya? Tanya Patih Raksajunta. Tidak, Gusti Patih. Hamba hanya bertemu Tuan Pendekar ini. Kalau tidak ada Tuan Pendekar ini, mungkin hamba juga sudah tewas. Punggawa Parian menunjuk Rangga dengan ibu jarinya. Bagaimana kejadiannya? Tanya Prabu Duta Nitiyasa. Semalam hamba dan prajurit bermaksud menyerang istana. Tapi sebelum sampai di istana kami telah diserang mereka. Kami berusaha bertahan, tapi mereka terlalu tangguh, Gusti. Akhirnya kami terdesak sampai ke hutan. Untung saja Tuan Pendekar ini membantu dan memukul mundur mereka.
Kemudian hamba mencari prajurit lain yang masih bertebaran di dalam hutan dan berhasil dikumpulkan kembali di tempat ini. Kau hebat, Rangga. Padahal semalam kau ke istana menyelamatkanku. Sukar bagiku untuk mengerti, bagaimana caranya kau bisa melakukan begitu banyak pekerjaan dalam satu malam saja, ujar Prabu Duta Nitiyasa memuji tulus. Ah, itu hanya kebetulan saja, Gusti Prabu, sahut Rangga tetap merendah. Apapun yang kau lakukan dan kau katakan, aku tetap kagum padamu. Rangga hanya tersenyum saja, kemudian mempersilakan Prabu Duta Nitiyasa untuk naik ke punggung kuda. Patih Raksajunta dan dua dayang juga naik ke punggung kuda yang memang sudah disiapkan. Punggawa Parian dan 30 orang prajurit yang tersisa, bergegas melompat naik ke punggung kudanya masing-masing. Tinggal 4 ekor kuda yang belum ada penunggangnya, tapi mereka berangkat juga meninggalkan tepian sungai di dalam hutan itu. Sepanjang perjalanan, Prabu Duta Nitiyasa selalu meminta Rangga untuk berada di sampingnya. Raja Jiwanala itu terus menanyakan tentang kejadian yang dialami pendekar Raja Wali Sakti semalam. Hanya saja semua itu dijawab Rangga secara merendah, bahkan tidak diceritakan secara persis. Dia tidak ingin membanggakan diri meskipun Prabu Duta Nitiyasa secara jujur mengaguminya. Raja Jiwanala itu semakin kagum akan kerendahan hati pendekar Raja Wali Sakti. Perjalanan ke Gunung Waja dengan berkuda memang tidak begitu lama. Saat matahari condong ke barat mereka sudah tiba. Resi Kamuka tidak lagi terkejut menerima kedatangan menantunya yang diiringi 30 prajurit, seorang punggawa, dan seorang patih. Bahkan laki-laki tua renta berjubah putih itu gembira manakala diberitahu kalau pemuda tampan yang menyertai menantunya adalah pendekar Raja Wali Sakti. Sudah kudengar banyak tentang dirimu, pendekar Raja Wali Sakti, ucap Resi Kamuka saat punya kesempatan berbincang-bincang berdua di balai latihan. Rangga, panggil saja aku Rangga, Resi, ucap Rangga meminta. Baiklah, rupanya kau lebih suka dipanggil namamu sendiri. Tidak seperti kebanyakan orang rimba persilatan yang lebih suka menyembunyikan namanya dan selalu memamerkan julukannya, sahut Resi Kamuka. Malah sebaliknya, Resi, nama pemberian orang tua patut dijunjung tinggi. Hahaha, Resi Kamuka tertawa terbahak-bahak. Rangga jadi terdiam. Dia heran juga, mengapa Resi Kamuka tertawa. Apakah ada yang salah pada perkataannya? Rangga mengingat-ingat apa yang diucapkannya tadi. Rasanya tidak ada yang salah. Ucapannya seadanya, tidak dilebih-lebihkan. Rasanya sukar mencari pendekar dikdaya sepertimu, Rangga, kata Resi Kamuka setelah berhenti tertawa. Tidak, Resi. Masih banyak pendekar yang lebih tangguh dan memiliki kepandaian yang sukar diukur tingkatannya. Aku hanya segelintir saja dari mereka, Rangga merendah. Saat itu Prabu Duta Nitiyasa masuk ke dalam balai latihan ini. Pakaiannya telah berganti dengan yang bersih. Meskipun terbuat dari bahan yang tidak mahal, tapi cukup enak dipandang. Memang, Prabu Duta Nitiyasa sudah tidak bisa dikatakan muda lagi. Tapi bentuk tubuh dan wajahnya masih terlihat tampan dan gagah. Dengan mengenakan baju kependekaran berwarna biru langit, Prabu Duta Nitiyasa tampak lebih gagah. Bahkan pamornya sebagai Raja Agung tidak pudar sama sekali. Kewibawaannya semakin bertambah saja. Ayahanda Resi Ananda mohon pamit, ucap Prabu Duta Nitiyasa. Mau kemana, Nanda Prabu? Resi Kamuka terkejut. Belum ada 1 hari kau datang, sekarang akan pergi lagi. Apa tidak salah pendengaranku? Tidak, Ayahanda Resi. Kemana kau akan pergi? Mengusir orang-orang asing itu, tegas jawaban Prabu Duta Nitiyasa. Cek. Resi Kamuka menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdecak bagai cicak. Sementara Rangga yang berada di samping Resi Kamuka, hanya diam. Baginya tidak baik mencampuri urusan keluarga ini jika tidak diminta terlebih dahulu. Lagi pula, bantuannya sudah cukup banyak. Bahkan masih ada 1 lagi yang harus dikerjakannya. Dia sudah berjanji untuk membantu mengusir orang-orang Mongol itu sampai tuntas. Ananda Prabu, bukannya aku hendak mencampuri urusan pemerintahanmu. Tapi, tidakkah keberangkatanmu terlalu terburu-buru? Niatmu itu membutuhkan waktu dan persiapan yang tidak pendek.
Mereka telah menguasai istanamu, dan mereka lebih kuat dari prajuritmu. Pikirkanlah itu, Ananda Prabu. Resi Kamuka memberikan pertimbangan. Ayahanda Resi, semua ini sudah Ananda pikirkan masak-masak. Dalam perjalanan nanti Ananda akan mengumpulkan sisa-sisa prajurit yang ada. Lagi pula, dengan bantuan pendekar Raja Wali Sakti, mereka pasti dapat dikalahkan, sahut Prabu Duta Nitiyasa. Memang tidak kuragukan kemampuan pendekar Raja Wali Sakti. Tapi kau jangan hanya mengandalkannya saja. Aku rasa jumlah mereka tidak sedikit, bahkan sudah terkenal kehebatannya dalam bertempur di negeri orang. Mereka juga memiliki ilmu keprajuritan yang tangguh. Kusarankan, sebaiknya pertimbangkanlah lebih dahulu barang 2 atau 3 hari lagi. Kasihan anak dan istrimu. Mereka pasti masih merindukanmu untuk beberapa hari ini, bujuk Resi Kamuka. Prabu Duta Nitiyasa diam membisu. Dalam hatinya, dibenarkan juga bapak mertuanya ini. Memang tidak bisa gegabah menghadapi orang-orang Mongol itu yang sudah bisa dilihat ketangguhan dan kekejamannya. Perlu satu pasukan terlatih untuk menghadapi dan mengusirnya dari tanah ini. Dan itu tidak dimilikinya sekarang. Prajurit yang tersisa kini tidak lebih dari 50 orang jumlahnya. Itu pun bukan prajurit terlatih dan pilihan. Sebaiknya Ananda beristirahat dulu. Keletihan belum lagi hilang. Jangan paksakan diri meskipun niatmu suci, kata Resi Kamuka bijaksana. Baiklah Ayahanda Resi, ucap Prabu Duta Nitiyasa menurut. Resi Kamuka tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Prabu Duta Nitiyasa berbalik dan melangkah pergi. Tinggal Resi Kamuka dan Rangga yang masih diam di bangsal latihan ini. Kemudian Resi Kamuka mengajak Rangga untuk melihat-lihat sekitar padepokannya, lalu memperkenalkannya pada murid-muridnya. Dia merasa bangga dan gembira karena padepokan terpencil ini telah kedatangan seorang pendekar besar yang sudah ternama dalam rimba persilatan. Resi Kamuka merasa seperti mendapat anugerah besar dengan kedatangan pendekar Raja Wali Sakti ini. Bersambung kejagoan dari Mongol bagian 6. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.